So luar biasa ya. Makin lama makin padat, makin lama makin banyak. Wow, gak berasa kita sudah masuk pada bagian yang kedua dari seri firman di bulan Juli. Saudara merasa gak sih kayak waktu itu berjalannya cepat sekali? Kayak saya itu ngerasanya kayak baru aja bulan Januari kemarin kita crossover. And then sekarang kita sudah ada di semester yang ketiga. Semester yang kedua. Kita masuk di bulan Juli, saudaraku. Dan di bulan Juli ini kita masuk di seri firman, ada yang masih ingat? Tuhan, Gembala jiwaku. Di bagian yang kedua ini, saudaraku, saya akan berbicara tentang kelelahan. Saya percaya firman ini spesial, saudaraku. Tapi sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengatakan ini kepada saudara di tempat ini. Bu, yuk jangan kalah dengan kelelahanmu. Saya tahu firman ini menjadi satu deklarasi. Ada keberanian untuk berkata, Pastor, saya tidak mau kalah dengan kelelahan saya. Sejak dari hari ini saya berdoa, saudara yang hari-hari ini ada di posisi yang terus-menerus lelah. Berani berdiri dan mengatakan atas kehidupan saudara, tidak kalah dengan lelah. Saya tidak mau kalah dengan kelelahan saya. Itu sebabnya saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul tidak kalah dengan lelah. Tidak kalah dengan lelah. Karena saudara jujur hari-hari ini ya saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang berkata kepada saya, Pastor, I'm tired. Capek loh. Jadi terpikirkan ya saudaraku, kita sering ngomong capek gitu. Berapa banyak di sini yang gak pernah bilang capek? Ada gak ya? Gak ada ya. Semua orang pernah bilang capek. Tapi pernahkah saudara merenungkan sebenarnya kelelahan itu apa sih? Capek itu apa sih? Nah saya kemarin cari saudara, saya bacakan ya. Ternyata kelelahan adalah hilangnya energi, Pak. Di dalam diri seseorang akibat pemakaian energi yang berlebih. Saya sederhanakan saja, berarti kelelahan itu besar pasak daripada tiang. Ketika yang saudara butuhkan dengan yang saudara miliki di dalam diri saudara tidak seimbang, yang terjadi adalah kelelahan. Hanya jujur ya saudara, saya merenungkan, saya nggak tahu apakah saudara setuju dengan saya, sejak dari pandemi itu semakin banyak orang itu yang mengeluh lebih cepat capek loh. Saudara melihat hal yang sama nggak? Saya sempat berpikir kenapa ya? Khususnya di kota seperti Jakarta saudaraku. Ritme kehidupan itu kan kayak cepat sekali. Tadi saya katakan gitu. Time flies. Kita nggak berasa pressure-nya, tekanan saudaraku, tuntutan pekerjaan. Di Jakarta orang berangkat kerja pagi-pagi. Ditambah dengan jalanan yang macet, Pak. Akhirnya orang berangkat jadi lebih pagi lagi. Berapa banyak yang karena di Jakarta ini tidak mampu afford untuk tinggal di kota, akhirnya banyak yang tinggal di area yang lebih di pinggir gitu. Kalau yang di dalam kota waktunya mungkin setengah jam, 1 jam, kalau di pinggir saudara takes even longer di perjalanan transportasi saudara. Pulang malam saudaraku, saudara sampai di rumah itu udah kayak yang apa? Kalau orang Jawa bilang tekor gitu saudara. Udah habis. Tenaganya udah gak ada gitu. Saya pikir-pikir lagi kenapa bisa begitu ya. Ternyata kalau kita mau menyadari saudaraku, kalau saudara memperhatikan dengan majunya teknologi ini, seolah-olah sekarang kayak sudah tidak ada batasan. Persaingan jadi lebih ketat. Orang
itu jadi bersaingnya udah nggak yang, kalau tadinya saudara ya di satu negara, sekarang udah nggak bisa. Kita harus berhadapan dengan persaingan global saudaraku. Dan tidak heran banyak orang terjebak di dalam kelelahan. Yang saudara paling gampang lihat, kelihatan mata ya saudara, kelelahan fisik. Seharian saudara beraktivitas seperti itu ya nggak heran lah kita fisik juga bisa capek. For a short period of time it's still okay saudaraku. Tapi kalau saudara panteng terus ya saudara terusin aja kayak begitu ya batas tertentu nggak akan mampu. Tapi menurut saya saudaraku ada yang lebih berat loh dari kelelahan fisik. Saya rasa saudara tahu. Lelah mental, capek jiwa. Itu lebih berat loh. Saya itu pernah berjumpa ya saudaraku dengan seseorang yang datang kepada saya harus berhadapan dengan hutang piutang. Saya berjumpa dengan orang yang sama, saya berjumpa pada saat dia ketemu dengan saya, jujur saya kaget loh. Itu tangan sampai tremble loh Pak. Saya melihat dari wajahnya itu kayak wajah orang yang kayak terpukul kalah gitu. Dari raut wajahnya, dari body language-nya kita sudah bisa ngelihat ini kayak orang yang udah capek sekali. Dia bercerita kepada saya bagaimana dikejar-kejar penagih hutang saudara. Dipermalukan di tempat kerjanya. Dia ngomong sama saya, Pastor gimana kalau nanti aset saya harus disita. Bagaimana saya harus menghadapi masyarakat. Saya tuh bisa melihat di matanya itu kayak mau mandang saya aja tuh gak bisa saudara. Saya kalau lihat gitu tuh rasanya di hati itu apa? Tapi hari ini saya berdoa ya saudaraku ada orang-orang yang bangkit dan mengatakan Pastor saya tidak mau kalah dengan lelah. Karena sedih saudara, kadang ngeliatin bagaimana saya berjumpa dengan orang-orang yang harus berhadapan dengan masalah kesehatan. Bolak-balik rumah sakit terus. Sampai dia tuh ngomong sama saya kayak gini, Pastor kayaknya minum obat gak ada bedanya deh. Udahlah saya capek mesti minum obat terus tapi gak ada hasilnya. Sembuh juga enggak. Ini diselesaikan muncul yang lain lagi. Kayak akhirnya capek. Dia ngomong capek loh Pastor. Dan bukan hanya capek di satu titik tertentu udah kayak frustrasi. Pernah ketemu saudaraku. Kayak udah frustrasi mau diapain lagi. Don't know what to do saudara. Saya duduk dengan beberapa orang konseling dengan saya masalah pernikahan. Saya tahu mereka orang-orang baik loh saudaraku. Tapi sampai di titik yang kayak apa ya, Pastor kayak saya I'm trapped. Kayak saya terjebak dengan orang yang salah and I cannot do anything gitu. Terus mau gimana lagi? Hari ini yang saya ingin katakan ya saudaraku, saya berdoa melalui firman ini ya. Saudara bisa melihat semuanya itu dan saudara berani berdiri dan berkata, I will not lose. Aku tidak akan kalah. Karena kalau saudara renungkan, itu kalau dilanjutkan ya saudara dalam jangka pendek, saya yakin kita nggak bisa bilang nggak pernah capek ya. Siapa orangnya yang nggak pernah capek gitu kan. Menurut saya kelelahan itu juga wajar in a certain degree ya. Tapi kalau saudara lanjutkan itu dalam jangka panjang, itu bukan hanya kelelahan ya saudara, sampai burnout. Pernah dengar istilah burnout saudara? Burnout itu dalam bahasa Inggrisnya artinya hangus. Terbakar habis gitu. Itu satu kondisi di mana orang itu sudah habis-habisan, capek, lelah, mentally, secara kejiwaan dan physically. Itu orang sampai burnout. Dan keadaan yang burnout seperti ini, saudaraku, kalau dilanjutkan lagi, kenanya biasanya tubuh gak akan berbohong. Saudara akan mulai menemukan jenis-jenis penyakit yang aneh. Gak ada angin, gak ada hujan, pusing aja. Kok dicari gak ketemu penyebabnya. Entah gimana perut sakit, kan itu udah langganannya begitu sudah. Kayaknya itu sudah kayak apa, kalau orang bilang hopping gitu sudah.
Nanti kalau sudah datang lagi, nah ini saya juga menemukan saudaraku. Beberapa kali ketika saya juga mengalami hal yang sama, kulit kita jadi lebih sensitif. Entah gimana yang tadinya oke, kayak gatel-gatel, kering. Kayak kulit itu jadi kayak peka sekali. Jadi ternyata jangan lupakan ini loh saudaraku. Tuhan itu menciptakan manusia sangat unik. Antara roh, jiwa, dan tubuhmu itu keterkaitan satu dengan yang lain, saudara gak bisa pisahkan. Jadi jangan kira kalau mental saudara burn out, itu tubuh saudara gak bereaksi. Yang sensitif bukan hanya jiwanya, kulit ikut sensitif saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi hari ini saya mau bawa kabar baik buat saudara. Saya tuh kalau baca Alkitab semakin takjub dengan bagaimana kita itu punya Tuhan yang sangat peduli bahkan dengan kesehatan jiwa kita loh. Jangan salah loh saudara. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kayak apa, hanya perkara roh gitu, enggak saudara. Dia menyadari bahwa manusia itu terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Saya bacakan ya ayatnya, kita lihat yuk. Matius pasalnya 9 ayatnya yang ke-36. Lihat saudaraku, saya tuh kalau baca ayat ini ya, saya tuh amazed dengan Yesus saya loh. Ini kalau saudara nanti baca sebelum-sebelumnya, saudara akan menemukan Yesus itu sudah di dalam posisi yang capek saudara. Dia di dalam perjalanan jauh. Setelah itu saudaraku, ayat ini ngomong kayak gini, melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa saudara? Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita masuk dalam satu seri firman apa? Tuhan, gembala jiwaku. Datang sama dia yuk. Jangan jadi seperti domba yang gak bergembala. Dia gembala jiwamu yang akan membawa engkau ke padang yang berumpun hijau. Dia memeliharakan engkau begitu rupa. Sampai engkau terpelihara. Rohmu kuat, jiwamu kuat, tubuhmu kuat. Sehingga the full potential, maksimum capacity yang Tuhan sudah beri atas hidupmu, itu digunakan secara dahsyat. Saya tidak heran akan melihat orang-orang di tempat ini, engkau orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dipakai jadi berkat. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil. Bahkan sampai masa tuamu, buahmu tetap gemuk. Buahmu tetap gemuk, tidak layu. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya ajak jangan mau jadi domba yang jalan sendirian. Saudara. Jangan mau jadi domba yang tersesat kiri dan kanan nabrak-nabrak sendiri. Jadikan dia gembala bagi jiwamu. Nah hari ini saudaraku, hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari sebuah kisah. Dari seorang nabi besar yang pernah mengalami kelelahan akut. Saya rasa saudara tahu dong namanya. Siapa saudaraku? Elia. Saya ingin mengajak saudara membaca sebuah ayat yang menurut saya ayat ini unik gitu. Kita lihat ya, Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sampai di situ saudaraku, perhatikan ke depan. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, seseorang yang doanya sampai menghentikan hujan 3,5 tahun itu nggak bisa dianggap main-main loh saudara. Berapa banyak yang setuju dengan saya, apa yang dilakukan oleh Elia ini extraordinary. Dia orang hebat. Dia orang yang diurapi. Tapi yang saya heran, ayat ini memulainya bukan menceritakan semua kehebatan Elia.
Tapi ayat ini dimulai dengan ngomong, Elia, manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Saya senang sekali baca ayat ini, saudaraku. Dan sama seperti saudara dan saya, Elia juga bisa capek. Nanti kita baca ceritanya, saudara. Elia juga bisa capek. Artinya kalau kita membaca ayat ini, maka kita menyadari satu hal. Enggak ada orang yang kebal capek. Semua orang selama dia masih manusia, dia bisa capek. Jangankan Elia, Yesus bisa capek. Saudara nanti kalau lihat ya, pada saat dia jumpa dengan wanita di sumur, wanita Samaria. Masih ingat kisahnya? Ayat itu mengatakan Yesus itu kondisinya letih. Yesus bisa capek. Nah, yang ingin saya bawa saudara hari ini adalah supaya saudara memahami, oke, capek itu adalah reaksi normal. Tetapi saudara aware ketika saudara dalam keadaan capek, apa yang bisa terjadi? Jangan sampai saudara enggak aware, akhirnya pada saat itu terjadi, saudara dihantam dan saudara tertunduk kalah gara-gara capek. Mari saya ajak saudara melihat dan sadari. Senggol kiri kanan, tubuh juga perlu dirawat, saudara. Senggol kiri kanan lagi, sayangi dirimu sendiri. Sayangi. Dirawat, saudaraku. Dijaga, disayang. Saya ngerti gak gampang, saya paham. Bahkan saya ngomong seperti ini, firman ini untuk saya sendiri. Hidup di kota seperti Jakarta gini tuh saudara, dengan persaingan yang begitu ketat ya. Kita akan terpicu untuk terus Pak, mau gimana? Tapi hari ini saya berdoa firman membukakan kepada saudara, waktu kau capek, waktu kau lelah, apa sih yang terjadi? And let's be aware of it. Kita buka ya ayatnya ya saudara, kita lihat ya. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ketiga sampai 4. Apa sih yang terjadi pada Elia pada saat dia capek? Ayat 3 yuk, nanti kita baca, kasih tanda di situ ya saudara. Saya akan baca perlahan supaya saudara bisa melihat dengan jelas. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka takutlah, ianya siapa? Elia. Saudara menemukan keanehan gak dari ayat ini? Saya tuh paling senang kalau membaca firman tuh berlambat-lambat. Direnungin. Saya menemukan ayat ini aneh loh. Maka takutlah Elia. Berapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Seseorang yang berani menghadapi sebuah bangsa yang besar, menantang 450 Nabi Baal, kayaknya gak cocok disebut sebagai seorang penakut. Setuju dong? Itu sebabnya buat saya ayat ini aneh. Certainly Elia tuh bukan seorang penakut, saudaraku. Kalau dia seorang penakut, dia nggak akan maju melawan 450 Nabi Baal, garis bawahi kata seorang diri. Alkitab mencatat ya saudara, berapa kali Elia itu dikejar-kejar oleh Ahab. Kalau saudara buka ini nanti dibantu ya dari multimedia cepat aja. Dari 2 Raja-Raja pasal 1 kalau saudara mau lihat ayat itu mengatakan bagaimana Elia dikepung 50 prajurit. Dia nggak takut saudaraku. Mungkin boleh dimunculkan ayatnya. Pada saat dia dikepung oleh 50 prajurit, alih-alih takut saudara, Elia berdoa supaya api turun dari langit. Itu 50 prajurit habis. Enggak ada takutnya. Tapi pertanyaannya jadi aneh. Kenapa kok Elia bisa takut? Seorang yang sudah menghadapi 450 Nabi Baal seorang diri.
ketakutan oleh perkataan dari seorang wanita. Siapa namanya, saudara? Isabel. Gak masuk akal kalau buat saya, saudaraku. Tambahkan dengan setting zaman itu ya Pak. Zaman itu tuh wanita diperhitungkan beda dengan pria loh. Bagaimana seorang Elia mengalahkan 450 Nabi Baal, gemetar mendengar perkataan seorang wanita yang bernama Isabel. Gak masuk akal, saudara. Boleh gak perhatikan ke depan Bapak Ibu? Dengar ini baik-baik. Ketakutan, saya katakan ini ya saudaraku, supaya di kedepan hari saudara bisa memahami apa yang terjadi. Ketakutan tidak muncul karena saudara menghadapi masalah yang tidak ada solusinya. Banyak kita berpikir kita takut karena kita sedang menghadapi masalah yang tidak ada solusinya. Tetapi bagaimana kalau saya balik seperti ini saudaraku? Justru karena kita tidak menyadari kita sedang ada di dalam keadaan kelelahan. Kelelahan tadi saya sederhanakan apa besar pasak daripada tiang tekor, saudaraku. Akhirnya kita melihat masalah kita sebagai tidak ada jalan keluar. Sehingga sebagai akibatnya engkau takut. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara. Kalau Elia, seorang yang menghentikan hujan selama 3,5 tahun saja bisa mengalami itu. Apakah menurut saudara kita tidak bisa mengalami itu? Pastor, kalau seperti itu bagaimana? Be aware of it. Kan saya nggak bisa loh pastor menjaga terus untuk saya nggak lelah. Gimana caranya? Namanya dalam kehidupan kita berjuang ya pasti ada momen kelelahan. Tetapi di momen saudara ada di titik itu sadari. Jangan tekor. Kalau sampai toh saudara mengatakan pastor saya nih ada di titik yang saya capek nih. Jagai saudara. Saudara ngerti bahwa di momen-momen itu iblis akan mengintimidasi, iblis akan menyerang. Baru saja kemarin saya ngobrol dengan salah satu pelayan Tuhan di gereja kita. Dia sedang ada di tengah perjuangan, saudaraku. Dia ngobrol dengan saya sekian waktu yang lalu. Dan dia berkata, pastor sejak dari saya ngobrol dengan pastor itu sudah berjalan sekian bulan dan everything is okay. Everything is good. Tapi kenapa tiba-tiba saya kayak ada dalam keadaan yang dicekam dengan ketakutan. Saya mulai down lagi, pastor. Saya katakan kepada dia, it's only normal. Saya bilang. Setelah ngobrol, saya tanya, ada enggak trigger tertentu nih yang deket-deket ini yang kamu, ya saya kemarin sekian waktu sedang ada acara yang padat sekali pastor selama berhari-hari, kurang tidur dan capek. Nah, poinnya pastor apa? Be aware. Sadari saudara. Bahwa ketika engkau ada di momen yang kelelahan, yang pertama orang yang kelelahan mudah ketakutan. Perhatikan itu saudara. Pertama itu mudah ketakutan. Tapi yang kedua ketika seseorang di dalam keadaan yang kelelahan, kita balik lagi ya. Di 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ketiga sampai keempat tadi saya lanjutkan. Maka takutlah ia. Tapi enggak cuma takut saudara. Setelah Elia ketakutan, dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang kedua, kelelahan itu membuat kita kalau enggak hati-hati punya tendensi lari dari tanggung jawab. Kita jadi kayak merasa nggak punya kekuatan untuk face the problem. Pernah nggak saudara di sini ada yang ngalami waktu-waktu seperti itu rasanya pengen lari aja. Rasanya pengen sembunyi, pengen nggak ketemu siapa-siapa. Pengen rasanya kayak sudah forever kayak pergi ke negeri yang lain kayak gitu saudara. Ada?
Hari ini saya berdoa ya saudaraku, jangan izinkan strategi, jangan izinkan di tengah kelelahan. Kelelahan bisa jadi biasa, tapi di tengah kelelahan jangan izinkan iblis ambil kesempatan. Karena kalau saudara lari dari kenyataan, saudara lari dari permasalahan, permasalahan itu akan mengejar saudara terus. Sama seperti Elia. Bahkan yang ketiga saudaraku, apa yang dilakukan pada saat saudara lelah, saudara? Yang ketiga, kita lihat ya. Kita lanjutkan ayatnya bagian yang keempat. Tetapi ia sendiri, Elia tinggalkan bujangnya. Dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Yang ketiga ya saudaraku, kalau nggak hati-hati ya, kelelahan itu membuat saudara tidak bisa berpikir dengan jernih. Ini nabi besar loh saudara. Kelelahan membuat saudara tidak bisa merencanakan dengan baik. Kelelahan membuat saudara mengambil keputusan yang salah. Boleh saya ajak masuk di dalam logika saya saudaraku. 3,5 tahun Elia dikejar-kejar oleh Ahab dan gak ketemu. Menurut saudara, Elia ini orang yang punya strategi yang baik, pemikiran yang baik dan tajam enggak? 3,5 tahun enggak ketangkep loh, saudaraku. Dari waktu ke waktu Elia itu merencanakan dengan sangat detail loh. Dia ketemu dengan ini, dia bukan hanya perencanaan, dia itu a man of anointing. Orang yang penuh dengan urapan. Bagaimana mungkin seorang yang seperti itu bisa berkata, aku mau mati saja. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Beware, hati-hati dengan kelelahan. Jangan anggap remeh. Ada banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor kayaknya kalau di Jakarta ini enggak capek itu enggak mungkin. Manage, atur saudaraku. Dalam batasan tertentu, saudara kelelahan, that's okay. Saudara panteng terus aja, saudara. Badan kita, jiwa kita, bahkan roh kita kalau nggak hati-hati juga nggak kuat. Seorang seperti Elia yang diurapi, seorang yang kalau boleh saya mengatakan strateginya itu luar biasa sekali loh, saudara. Elia itu 3,5 tahun, nggak gampang, saudaraku. Tapi orang seperti itu bisa mengambil satu keputusan yang sama sekali nggak masuk akal. Dia lari, bujangnya malah ditinggal, saudara. Dia lari dari kenyataan, bukan hanya itu, dia jadi kayak sudah nggak berpikir dengan jernih. Yang keempat, kita baca ayat yang keempat bagian B ya saudara. Apa yang kelelahan bisa lakukan dalam kehidupan kita? Katanya, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudara menemukan yang aneh gak dari ayat ini? Yang keempat saudaraku, ketika engkau membiarkan kelelahan dan engkau tidak waspada saudara. Kelelahan bisa membuat saudara merasa apa yang kau kerjakan selama ini sia-sia. Elia tuh sampai ngomong gini, aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Omong kosong. Nenek moyang Elia membawa bangsa Israel menyembah berhala, berbalik meninggalkan Tuhan. Elia ngomong, aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Menurut saudara, does it make sense? Elia, saudaraku, membawa bangsa Israel. Menurut saya apa yang dilakukan Elia ini very epic ya saudara. Sangat epic sekali gitu. Dia membawa satu bangsa yang besar berbalik dari menyembah berhala kepada Tuhan loh. Tapi Elia ngomong, sia-sia. Kata sia-sia ini ya saudaraku familiar di telinga saya. Masih ingat ayatnya enggak saudara? Siapa yang mengatakan vanity, vanity, everything is vanity. Siapa Salomo? Orang terkaya di dunia. Come on.
Saudara yang hari-hari ini sempat berpikir apa yang saya katakan. Engkau bahkan sempat berpikir, udahlah pastor saya mau mengakhiri hidup saya. Udahlah pastor cukup saya mau tinggalkan semuanya. Udahlah pastor saya bukan istri yang baik. Saya bukan ibu yang baik. Saya bukan seorang yang baik pastor. Semua yang saya kerjakan salah. Semua yang saya kerjakan gagal. Buat apa semuanya? Kalau ada di antara saudara yang sedang ada di dalam keadaan ini hari ini ya saudaraku, datang kepada Sang Gembala jiwamu. Datang kepada Sang Gembala jiwamu. Jangan izinkan iblis mengambil kesempatan dengan mengatakan kepada saudara, you are nothing. Engkau bukan siapa-siapa, apa yang kamu kerjakan percuma, sia-sia semua yang kamu perjuangkan gak ada gunanya, udah menyerah aja. Jangan izinkan iblis memanipulasi saudaraku. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hari ini saya ingin membongkar itu semua. Saya ingin membawa saudara melihat, be aware. Karena tanpa saudara sadari, kelelahan itu ya saudaraku. Membawa saudara. Karena saudara tidak punya kekuatan yang cukup. Yang namanya lelah tadi apa? Besar pasak daripada tiang. Energi yang saudara butuhkan untuk berperang, you do not have it. Tapi bukan berarti saudara kalah. Bukan berarti saudara tidak bisa apa-apa. Bukan berarti saudara nobody. Doa saya. Ada orang-orang di tempat ini yang berkata, aku tidak mau kalah dengan lelah. Aku tidak mau kalah dengan lelah. Dan yang kelima saudaraku, yang lebih parah lagi, ketika saudara kelelahan, saudara akan di-drag, saudara akan ditarik. Ayatnya yang ke-10 saudaraku, dari 1 Raja-Raja 19. Elia berkata apa? Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kelelahan membawa saudara feels lonely. Pernah nggak saudara ngomong kayak gini? Semua saya pastor. Semua saya. Saya lagi. Elia ngomong loh saudara. Mereka sudah dibunuh semua, tinggal aku. Apakah benar-benar tinggal Elia? Multimedia boleh dimunculkan. Masih ingat kisahnya pegawainya Ahab yang bernama Obadya? Dia menyembunyikan 100 orang nabi Allah yang takut akan Tuhan, yang tidak menyembah Baal. Masih ingat kisahnya saudaraku? Beberapa waktu yang lalu di khotbah kita munculkan ayat itu. Mungkin boleh dibuka dari multimedia, sudah saya minta untuk dipersiapkan. Bahkan ya saudaraku, di dalam satu ayat yang lain, di dalam 1 Raja-Raja 19, bukan hanya 100 orang yang dipelihara ini saudaraku. Alkitab mencatat Tuhan itu menyisakan 7.000 orang dari bangsa itu yang tidak menyembah tidak menyembah Baal sama sekali. Tapi di sini Elia merasa, aku lagi, aku terus. Hari ini ya saudara, saya berdoa biarlah firman ini dibukakan atas kehidupan saudara. Karena saya pernah ada di keadaan itu saudaraku. Saya pernah ada di keadaan seperti itu, saudara. Dan di tengah keadaan seperti itu ya saudara, you feel like you are alone. Gak ada satu orang pun yang berjuang dengan saudara. Iblis akan terus mengatakan hal-hal yang dia akan pakai, saudara. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu pelayan Tuhan ini dan saya katakan, sebagian orang ngomong jangan salahkan iblis terus. Ya memang dia udah salah, saudaraku. Gak usah disalahin, emang dia itu sudah salah.
Memang perkara kita jatuh atau enggak jatuh itu pilihan kita. Tetapi di dalam setiap kesempatan, saudara jangan lupa dia akan cari kesempatan. Lawanmu iblis akan berkeliling. Kalau saudara kuat, dia mau nyerang saudara juga saudara tamblek aja. Karena buat saudara it's okay, hadapi. Tapi pada saat engkau lelah, telinga saudara ini mendengar. Gak ada yang bantuin kamu. Semua gak peduli, gak ada yang sayang. Kamu cuman sendirian, buat apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hari ini yuk, sama-sama yuk. Kita melihat. Saya berdoa sejak dari hari ini firman Tuhan diberitakan ya. Akan terjadi sama seperti Elia. Orang-orang yang ada di dalam keadaan kelelahan, Tuhan bangkitkan kembali, Tuhan rubah situasi saudara. Sehingga kelelahan jadi kekuatan. Karena jangan lupa saudaraku, Elia mengalahkan 450 Nabi Baal itu belum selesai loh tugasnya. Kalau pada saat itu dia berhenti, kebayang gak itu hujan belum turun saudara. 3,5 tahun bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun. Jadi apa itu bangsa Israel? Maaf saudara, izinkan saya mengatakan ini kepada saudara, tugasmu belum selesai. I'm so sorry. Sebagian dari saudara sudah berkata, Pastor I'm so tired. Kok tega toh Pastor, tapi saya harus ngomong ini, belum selesai. Tuhan masih mau pakai engkau untuk perkara besar. Tuhan masih mau pakai hidupmu jadi berkat buat banyak orang di sekelilingmu. Belum selesai. Itu sebabnya saudaraku, saya mau ajak kepada saudara 2 poin saya yang terakhir. Bagaimana Tuhan merubah kelelahan Elia menjadi kebangkitan dan kekuatan. Yang pertama saudara, kita buka yuk. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 tadi saudara. Ayatnya yang ke-5. Menarik saudaraku, sangat menarik. Saya tuh berpikir ya, Tuhan kita itu apa? Sangat manusiawi sekali loh saudara. Saya tuh kalau baca ini ya saudara, dan semakin mengenal Tuhan kita ya, saya tuh semakin jatuh cinta loh. Tuhan kita itu sangat manusiawi sekali, sangat manusiawi sekali. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Lihat kiri kanan lagi boleh enggak saudara? Kalau capek tidur. Kalau capek istirahat. Oh saya takjub beneran saudaraku. Saya takjub. Tuhan kita itu sangat manusiawi. Tuhan tuh gak bilang, masa kamu segitu aja gak kuat? Masa kamu gitu aja gak bisa? Enggak loh saudara. Disuruh tidur sama Tuhan. Nah yang jadi masalah, justru banyak orang dalam keadaan yang seperti itu malah gak bisa tidur. Udah capek, tambah begadang. Loh, coba renungkan perkataan saya ini ya. Manusia diciptakan Tuhan itu ajaib. Bapak Ibu, come on. Senggol kiri kanan lagi. Kamu bukan robot. Kalau robot tinggal dipencet on and off. Tapi manusia diciptakan Tuhan dengan satu mekanisme ya saudara. Pada saat engkau tidur, tubuh kita ini punya kemampuan memulihkan diri sendiri. Amazing saudaraku. Tubuhmu diciptakan Tuhan untuk bisa mendetoks dirimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau capek, tidur. Nah masalahnya banyak orang gak bisa tidur. Nah it becomes a problem. Kita cari yuk, kita cari ya. Saya tuh pengen bacain saudara satu ayat ini, lihat ya. Mazmur 23 ayat 1-3. Konsisten saudaraku. Harusnya hafal dong ayat ini.
Apa ini? Ayat tentang apa saudara? Mazmur, Daud, Tuhan adalah gembalaku. Kita sedang berbicara Tuhan gembala jiwaku. Tuhan adalah gembalaku, dia apa? Membuat kita tak akan kekurangan aku. Bagian dari Tuhan membuat engkau tidak kekurangan adalah ayat kedua, kita baca sama-sama dengan suara paling keras. 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput, disuruh tidur. Konsisten kan saudara? Seorang gembala yang baik, Tuhan gembala kita, dia ngerti yang kita butuhkan tidur. Nah pastor, kalau dalam kondisi ketakutan kayak gitu, masalah kayak gitu ya mana bisa tidur. Tapi ada satu orang yang hebat saudara. Kita buka ayatnya, Mazmur yuk. Ada satu orang yang di tengah pelarian dikejar-kejar puluhan ribu prajurit. Yuk, Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram kata Daud, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan... Nanti kita bahas ya saudara. Ini obat insomnia saudara. Yuk kita lihat lagi. Mazmur 3 ayat 6 sampai 7. Berapa banyak dari saudara yang menemukan seperti saya. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu indah saudara. Ayat 6 ngomong gini. Aku membaringkan diri, masih Daud saudara. Lalu tidur. Senggol kiri kanan. Jangan nonton YouTube. Membaringkan diri lalu tidur. Jangan main sosmed. Tidur. Sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saya menemukan ayat ini kontradiksi, saudara. Kenapa, Pastor? Saya bacain ya. Satu ayat, ini kan Daud yang dikejar-kejar. Saya tunjukin kepada saudara, Saul yang ngejar-ngejar. Kita lihat ya, 1 Samuel 26 ayat 7. Daud yang dikejar-kejar, aku berbaring lalu tidur. Saul yang dikejar-kejar, lihat. 1 Samuel 26 ayat 7 ngomong gini. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Daud mengintai saudara. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur. Nah, Saul itu hanya bisa tidur. Perhatikan, kalau dia berbaring di tengah perkemahan dengan tombak terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner ini kepala panglimanya saudara. Dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Daud yang dikejar-kejar, yang pelarian, dia berbaring lalu tidur. Saul gak bisa tidur. Kalau enggak dikelilingi dengan banyak orang saudara. Kalau enggak ada senjata, tombak ditancapkan di samping kepalanya. Hari ini belajar dari Daud yuk. Gampang tidur saudara. Aduh. Karena memang mekanisme di dalam diri kita itu membutuhkan itu. Ada bahasa Inggris ngomong kayak gini saudaraku. Saya kemarin juga waktu ini saya bingung nih maksudnya gimana ya. Tapi sekarang saya tahu. Kita terbiasa dengan kata-kata ini. Do your best. Let God do the rest. Itu bagus. Lakukan yang terbaik. Kemarin saya sampai salah saudaraku. Saya pertama bingung gitu. Lakukan yang terbaik maka Tuhan yang akan menyempurnakan. Tapi saya bawa boleh enggak saudara? Satu level lebih maju. Tapi jangan disalahartikan ya. Ini diinget-inget nih nanti menit keberapa jangan sampai dipotong-potong Pastor Nita nyuruhnya ngawur gitu. Saya bawa next level. Do the rest. Istirahatlah.
Let God do the best. Jangan salah dipakai loh ya. Pastor Nita bilang suruh tidur. Aku gak mau kerja. Pokoknya Pastor Nita bilang tidur, nanti Tuhan yang kerja. Ayat ini saudara berlaku untuk saudara yang overworking. Kata-kata ini tidak berlaku buat saudara yang santai-santai gak mau kerja. Saya berharap kata-kata ini tidak dipakai, tidak pada tempatnya ya saudaraku. Jangan dipakai tidak pada tempatnya ya. Karena ada orang-orang yang bahkan setelah kau mengerjakan yang terbaik, engkau gak bisa rest. Engkau masih berpikiran nanti kurang ininya. Aku masih harus begini. Seolah-olah Tuhanmu itu gak bisa ngerjain untuk engkau. Masih sibuk lagi, masih ribut lagi. Pokoknya kalau bukan saya gak bisa. Ada yang seperti itu? Gak ada yang ngaku, saudara. Renungkan perkataan saya ini, saudaraku. Do the rest. Istirahat. Masuk dalam tempat peristirahatan Tuhan. Let God do the best. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Saya berdoa ya, sejak dari hari ini ya saudaraku, saudara menemukan bahwa Sang Gembala jiwamu tidak akan berdiam diri. Yang saya tahu, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap Sang Penjaga Israel. Ingat saudaraku, pada saat engkau gak bisa tidur, things are not getting better. Engkau butuh tidur, sehingga kekuatanmu pulih. Untuk melanjutkan peperangan dan perjuanganmu. Tapi pada saat engkau tidur, firman Tuhan berkata, orang yang Dia kasihi pada saat tidur diberkati. Oh come on saudara, ayo belajar. Tapi sekali lagi saya disclaimer ya, jangan dipakai untuk alasan ya perkataan saya ini ya. Tapi yang pertama saudara, cara Tuhan memulihkan Elia, dia harus istirahat. Balik, gain power lagi. Pulihkan waktu-waktu engkau bersaat teduh, engkau mendekat kepada Tuhan. Dari situ kekuatanmu dipulihkan lagi saudaraku. Terus bekerja, terus mengusahakan itu baik, tetapi ada batasannya saudara. Kalau engkau tidak hati-hati, burn out, hangus. Yang kedua saudaraku, Tuhan memberikan Elia kesempatan untuk mengeluarkan isi hatinya. Saya tuh kalau baca ini ya, saya tuh jujur ya saudara jatuh cinta sama Tuhan saya loh. Dia tuh sangat manusiawi sekali gitu. Kita buka ya ayatnya ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Coba lihat ayat 10 saudara. Nah ini saya bacakan dengan intonasi ya saudara. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara bisa ngerasain gak intonasi frustrasi di situ? Menurut saudara loh, saya tuh berkali-kali tanya ini ya saudara. Tapi saudara mendeteksi keanehan dari ayat ini gak? Di mana keanehannya? Apakah Tuhan gak tahu keadaan Elia? Ayat ini mengingatkan saya, exactly Tuhan pernah melakukan hal yang sama pada Adam dan Hawa. Adam, Hawa, di manakah kamu? Emangnya Tuhan gak tahu mereka di mana? Tahu. Ini Tuhan juga ngomong, Elia, apa yang kamu kerjakan? Emangnya Tuhan gak ngerti? Elia sedang lari. Tahu. Masih ingat juga Tuhan tanya kepada Kain tentang adiknya Habel. Kain, di mana adikmu? Saudara perhatikan di sini saudara.
engkau punya Tuhan yang mau ngobrol sama engkau. Tuhan itu mancing percakapan. Tuhan itu senang dengar curhat kita, Pak. Come on. Jangan curhat di status. Bukannya menyelesaikan masalah, saya jamin masalah tambah runyam. Karena banyak orang curhat gak pada tempatnya. Saudara curhat di sosial media. Bukannya lebih baik, tambah berantakan, Pak. Tapi Tuhan itu membuka, ampun saudara, saya itu membayangkan kalau dimasukkan di zaman sekarang ya, Tuhan membuka kolom curhat gitu saudaraku. Saya tuh kadang nemuin ya, orang-orang aja tuh zaman sekarang ini unik sekali loh. Saya tuh banyak menemukan saudaraku, orang nge-DM saya, panjang dan lebar. Habis saya bales DM-nya, dia bilang gini, saya nggak nyangka bakalan dibalas pastor. Lah ngapain DM saya sepanjang itu? Loh, saya tuh menemukan fenomena zaman sekarang orang itu aneh loh saudaraku. Kan sebenarnya berarti butuh curhat kan? Mau dibalas nggak dibalas, it's okay. Lah, kenapa nggak tuh curhat sama Tuhan kita? Dia niat saudaraku. Saya buktiin, dia niat. Saya buktiin ya, ayat 13, yuk buka. Kalau dia nggak niat, habis itu sudah berhenti sampai di situ. Tapi 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-13, Tuhan tanya lagi. Boleh dimunculkan multimedia. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Tadi di dalam gua, sekarang sudah di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Muncul ya, muncul, oke. Tuhan kita niat curhat, saudaraku. Manusia terbatas. Tapi kau punya Tuhan yang mendengarkan setiap keluh kesahmu. Dia tidak lelah, dia tidak direpotkan. Dia mau mendengarkan engkau. Dan ajaibnya ya saudara, masih ingat kisahnya Hana? Kalau saudara curhat di status tambah runyam. Masih ingat Hana? 1 Samuel yuk, ayat terakhir kita buka. 1 Samuel pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-15, kita lihat ya. 1 Samuel 1 ayat 15. Yuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ajaibnya, ketika kau curhat sama Tuhan, Dia bekerja. Tahun berikutnya di waktu yang sama, Hana mengandung baby Samuel, saudaraku. Senggol kiri kanan yuk. Banyak-banyak curhat sama Tuhan. Boleh Bapak Ibu? Banyak-banyak curhat sama Tuhan. 1 bulan ini ya saudaraku, pemain musik boleh maju ke depan. 1 bulan ini. Saya berdoa ya, buat saudara yang khususnya engkau merasa jiwamu itu kelelahan, engkau merasa jiwamu itu gundah gulana, engkau merasa banyak hal yang harus dibereskan di dalam hatimu ya saudaraku. Pastikan engkau ikuti firman selama 1 bulan ini. Ajak teman-teman saudara, mungkin yang sebagian saudara katakan, pastor teman saya tuh stres pastor, bawa sini aja gak apa-apa saudara. Pastor roh teman saya sedang mengalami masalah, ajak. Karena saya percaya 1 bulan ini ya, firman ini akan berbicara. Menguatkan engkau kembali. Menyadarkan kepada saudara. Memberikan pengharapan yang baru. Sehingga kau di-refresh. Kau diberikan kekuatan baru. Kau diberikan kemampuan saudaraku. Dan justru di dalam
kondisi yang saudara ini terbatas ya saudaraku. Saya berdoa ya saudara. Ketika firman itu berbicara di dalam kehidupan saudara. Bukan hanya engkau yang dipulihkan. Tetapi ada orang-orang di sekeliling saudara. Di-refresh kembali. Mendapatkan kesegaran. Mendapatkan kekuatan berjalan. Dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Bangkit yuk, bangkit berdiri.